Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger. Salam sejahtera untuk kita semua. Pagi hari ini kita mengucap syukur oleh anugerah Tuhan dikaruniakan satu hidup yang baru dan kita dapat mengawalinya bersama-sama di dalam Bread of Life. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur. Sungguh Engkau Allah yang setia, memberkati kami panjang malam ini, dan Kau berikan pagi yang baru dengan anugerah yang baru, rahmat yang baru, kekuatan yang baru, dan bersama-sama dengan Sobat Messenger kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Berkati kami semua yang terbatas, yang lemah oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan menjadi bread of life, menjadi rema, menjadi roti kehidupan yang boleh mengenyangkan jiwa kami, memberikan kekuatan kepada kami menjalani apapun di sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan jadi perenungan kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu saudara-saudara Sobat Messenger, diambil dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang kelima, ayat yang pertama hingga ke-15. Injil Yohanes pasal 5, ayat yang pertama hingga ke-15, demikian firman Tuhan. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan mengguncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, Dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, menyimpannya dalam hati, dan menjadi satu tuntunan dalam kehidupan hari demi hari yang kita jalani. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah pribadi yang utuh. Pribadi yang utuh. Pada tahun 1925-an di negara Amerika Serikat terjadi depresi besar
di mana negara Amerika Serikat ini mengalami kekeringan yang sangat hebat. Sehingga terjadi gagal panen yang sangat luas, yang meliputi semua negara, semua keluarga yang ada di Amerika Serikat. Sehingga itu menghancurkan perekonomian masyarakat Amerika Serikat pada saat itu. Mereka kesulitan makan, kesulitan untuk kemudian memiliki uang untuk membeli barang, kebutuhan mereka hari demi hari. Karena tidak ada bahan makanan yang tersedia. Kalaupun ada, harganya sangat mahal yang tidak sanggup dijangkau oleh orang-orang yang hidupnya hanya rata-rata. Di tengah kesulitan yang dihadapi, para suami, mereka terus bekerja dengan keras, bekerja dengan giat, dengan sungguh-sungguh, bagaimana mengusahakan tanah pertanian mereka ini dapat berhasil, dapat berbuah, dapat panen di tengah tantangan masa-masa kekeringan yang hebat. Ketika para istri melihat, anak-anak melihat bagaimana sang ayah, sang suami sebagai kepala keluarga ini berjuang sedemikian rupa dengan kerasnya di tanah pertanian, di ladang yang tandus untuk dapat menghasilkan buah dan panen, mereka seperti diberikan kekuatan. Ya, hidup ini sulit. Ya, hidup ini penuh dengan tantangan. Tapi kami menghadapinya bersama-sama. Saya punya suami, saya punya ayah, saya punya kepala keluarga yang dengan kesungguhan hati, keutuhan hati mau berjuang demi kebaikan keluarga, mau bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Inilah yang menghiburkan para istri, anak-anak, bahwa sang suami, sang kepala keluarga terus berjuang, memberikan diri sepenuhnya di tengah berbagai kesulitan yang dihadapi. Bagian firman Tuhan yang kita baca diceritakan bagaimana Yesus ketika dia datang ke kolam Bethesda, dia melihat ada seorang yang sakit lumpuh selama 38 tahun dalam kehidupannya. Sehingga dia tidak mampu untuk kemudian masuk ke kolam Bethesda yang goncang airnya oleh malaikat Tuhan, untuk turun sebagai yang pertama, yang terdahulu. Karena ketika dia sedang berjuang untuk menuju ke kolam, ada orang lain yang mendahuluinya. Jadi kita bisa membayangkan banyak orang sakit yang ada di sekitar kolam Bethesda itu menantikan kesembuhan dari Tuhan. Sama seperti orang yang sakit 38 tahun ini. Dan ketika Tuhan Yesus bertanya kepada orang yang sakit lumpuh 38 tahun ini, apakah engkau mau sembuh? Maukah engkau menjadi sembuh? Pulih kembali dari segala sakit penyakitmu? Tentu saja orang ini ingin disembuhkan, ingin dipulihkan. Dia menceritakan kesulitan yang dihadapi untuk menjadi sembuh, bahwa dia tidak bisa menjadi orang yang pertama yang masuk ke kolam Bethesda untuk disembuhkan. Tapi Yesus kemudian berkata demikian kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Orang ini
ketika dia mendengar perkataan Yesus. Dia percaya. Dia kemudian mengangkat tilamnya dan berjalan, dan itulah mujizat kesembuhan yang dialami oleh orang yang lumpuh. Ada kesembuhan secara jasmani. Dan menarik, kemudian dicatat di dalam ayat ke-14. Orang yang sudah disembuhkan oleh Yesus ini, dia datang ke bait Allah. Untuk apa? Mengucap syukur atas segala pertolongan Tuhan dalam kehidupannya. Dia rindu untuk datang bersyukur kepada Allah. Orang ini memiliki satu kerinduan untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupannya. Maka ketika Yesus berjumpa dengan orang yang sudah disembuhkannya ini, Yesus berkata demikian, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Yesus memberikan satu perintah kepada orang yang sudah disembuhkan jasmaninya ini. Agar apa? Dia punya relasi yang dekat dengan Tuhan. Sehingga tidak melakukan perbuatan-perbuatan dosa lagi. Tidak meninggalkan Allah. Sehingga berkat itu akan ada padamu. Ada pemulihan secara rohani yang Yesus kerjakan bagi orang ini. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, sobat messenger, Yesus memperhatikan seluruh kehidupan kita sepenuhnya, utuh. Bukan saja jasmani kita, bukan saja diberikan harta, bukan saja diberikan satu kebahagiaan, tapi menjadi satu pribadi yang utuh karena kedekatan kita dengan Tuhan. Sehingga dalam segala perkara yang kita alami, segala tantangan kesulitan yang kita hadapi, kita tahu apa yang harus kita kerjakan menurut kehendak Tuhan. Dan disitulah kita dihindarkan dari berbagai kesulitan yang lebih buruk. Yesus Kristus sungguh sangat mengasihi kita. Dia memberikan pemulihan kesembuhan bagi setiap kita menjadi pribadi yang utuh sepenuhnya. Bandingkan dengan apa yang orang-orang Yahudi katakan ketika dia melihat orang yang sudah disembuhkan ini mengangkat tilam dan berjalan. Oh, hari itu hari Sabat. Kenapa kamu mengangkat tilammu? Mengapa engkau berjalan? Bapak Ibu, saudara sobat messenger, orang-orang Yahudi ini, dia tidak melihat akan mujizat Tuhan di dalam pribadi orang yang sudah disembuhkan. Mereka tidak mengucap syukur atas karya perbuatan Tuhan, pemulihan yang Tuhan berikan. Tapi mereka melihat bahwa orang ini tidak melakukan aturan-aturan pada hari Sabat. Kasih kepada orang yang disembuhkan ini tidak ada. Yang mereka harapkan adalah lakukan perintah Tuhan, tapi melupakan apa yang menjadi kerinduan dan kehendak Tuhan bagi setiap manusia yang berdosa. Mereka hanya mengharapkan, ini loh berkat yang diterima ketika kamu melakukan hukum Taurat. Tapi sungguh firman Tuhan mengajarkan kepada kita, justru karena hukum Tauratlah kita menyadari bahwa kita manusia yang berdosa, yang tidak sanggup dengan kekuatan sendiri memperoleh kehidupan yang kekal.
Banyak orang dalam dunia ini mengharapkan, meminta, menantikan karya Tuhan, berkat Tuhan, mujizat Tuhan, tetapi tidak memiliki kerinduan untuk dekat dengan Tuhan, punya relasi yang intim dengan Tuhan, melalui doa, melalui ibadah, melalui puji-pujian, perenungan firman Tuhan. Yang dicari hanya berkat, berkat, dan berkat. Maka tidak mengherankan Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, ketika ada KKR kesembuhan ilahi, banyak orang berbondong-bondong untuk datang untuk disembuhkan, dipulihkan, menantikan karya Tuhan, mujizat Tuhan. Tetapi ketika kelas pendalaman Alkitab dibuka, kelas seminar-seminar pendalaman Alkitab dibuka, tidak banyak yang datang. Tidak banyak yang rindu untuk mengerti pribadi Yesus dan kehendaknya melalui firman Tuhan. Dan melalui Injil Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai ke 18 hari ini. Ketika Yesus menyembuhkan orang yang sakit lumpuh, Yesus merindukan kita mendapati pemulihan yang utuh, yaitu jasmani kita, rohani kita, mental jiwa kita, emosi perasaan kita, semua dibentuk oleh Tuhan menjadi pribadi yang utuh. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, banyak orang menginginkan berkat-berkat dari Tuhan, tetapi acap kali lupa kepada Sang Pemberi berkat, yaitu Yesus Kristus. Karena itu, mari kita terus memiliki satu kerinduan hati untuk mencari sumber berkat, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita setiap hari. Dia akan memberikan kesembuhan, Dia akan memberikan pemulihan, Dia akan memberikan kehendaknya kepada kita, agar kita hidup seturut di dalam segala apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Karena Tuhan rindu membentuk kita menjadi pribadi yang utuh, yang sepenuhnya menyandarkan diri kepadanya dalam segala perkara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ampuni apabila kami acap kali mencari berkat Tuhan, mencari apa yang dilakukan Tuhan, mengharapkan mujizat-mujizat dari Tuhan. Tapi kami mengabaikan untuk membangun intimasi, kedekatan dengan Tuhan, sumber berkat, Yesus yang memberikan berkat itu kepada kami. Ampuni kami, hari ini kami diingatkan kembali, Yesus rindu menginginkan setiap kami untuk memiliki kedekatan, merindukan Tuhan, menginginkan Tuhan, Sang sumber berkat dalam kehidupan kami hari demi hari. Ada pemulihan, ada kesembuhan, ada kebaikan yang Tuhan kerjakan, sehingga membentuk kami menjadi pribadi yang utuh, jasmani, rohani, emosi, pikiran, akal budi, serta kekuatan kami. Semua dituntun oleh
kebenaran firman Tuhan. Berkati sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami, pekerjaan kami, usaha kami, studi kami, di tengah masa pandemi yang kami sedang jalani. Semua yang kami kerjakan, Tuhan lindungi, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami dibebaskan dari penyebaran virus COVID-19. Segala perjalanan-perjalanan kami, Tuhan Yesus akan berikan keberuntungan dan keselamatan, sehingga kami selalu sampai di tempat dengan selamat, bahkan kembali ke rumah pun dengan selamat. Segala yang kami alami sepanjang hari ini, Tuhan yang tuntun langkah hidup kami. Berdoa untuk setiap anggota keluarga kami masing-masing, sahabat-sahabat messenger yang sakit, yang lemah tubuh, Tuhan Yesus akan sembuhkan, pulihkan. Berikan kami kekuatan untuk terus berseru berharap kepada Tuhan Yesus, karena kami percaya oleh bilur-bilur-Mu kami sudah disembuhkan. Bagi kami yang bergumul, memiliki langkah yang berat, beban yang berat, kesedihan, kedukaan, Tuhan Yesus berikan penghiburan, hikmat jalan keluar bagi kami. Berdoa ya Tuhan untuk gereja-gereja-Mu di dalam menggembalakan setiap jemaat yang dipercayakan di tengah masa pandemi. Ada keterbatasan pelayanan, tapi sungguh setiap hamba Tuhan, majelis, pengurus komisi, serta berjemaat bergandengan tangan untuk terus kami dapat datang beribadah kepada Tuhan dalam segala situasi yang kami hadapi, baik secara online ataupun tatap muka. Dan itu semua mendatangkan pertumbuhan kerohanian yang makin kuat, makin tangguh di tengah berbagai tantangan kehidupan yang kami hadapi. Terus kami setia kepada Tuhan Yesus, tidak ragu akan kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kami. Berdoa bagi bangsa dan negara kami, dimanapun kami tinggal, baik di kota Kudus ataupun di daerah-daerah yang lain. Tuhan Yesus, Engkau yang mengerti akan tantangan kesulitan yang dihadapi setiap daerah. Berikan hikmat bagi kepala daerah dan pengambilan kebijakan, keputusan yang diambil, terlebih di dalam pengendalian penyebaran virus COVID-19. Tuhan Yesus akan campur tangan sehingga kami dilindungi, dijagai. Bangsa dan negara kami di mana kami tinggal sungguh tidak semakin lebih buruk, tapi ada pemulihan, ada pengendalian, bahkan kami dibebaskan dari penyebaran virus COVID-19 ini. Berikan pertolongan, pendampingan bagi para tenaga medis yang melayani, yang menyembuhkan, yang memulihkan, bahkan melayani dalam program vaksinasi. Tuhan Yesus juga akan berikan perlindungan dari paparan virus COVID-19. Ada kesembuhan yang mereka alami, bahkan dalam pelayanan demi pelayanan ada kesembuhan yang Tuhan kerjakan. Kami serahkan ya Tuhan bangsa dan negara kami Indonesia ini dalam berbagai tantangan yang dihadapi, krisis yang sedang dialami. Tuhan Yesus memberikan pemulihan demi pemulihan di tengah masyarakat. Mari angkatan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta persekutuan penghiburan dari Roh Kudus, senantiasa menerima langkah kehidupan kita hari demi hari, sehingga kita terus dengan kerinduan hati semakin dekat dengan Tuhan, menjadi pribadi yang utuh sepenuhnya oleh berkat Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, Yesus Kristus merindukan setiap kita yang mengalami berbagai tantangan kehidupan ini untuk datang kepadanya. Dia akan berikan pemulihan, Dia akan berikan kesembuhan, membentuk kita menjadi pribadi yang utuh di dalam kasih-Nya. Tuhan Yesus berkati kita semua.